Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat kelas, memasukkan siswa ke kelas, mengabsen siswa di kelas, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, dan memeriksa tugas di kelas. Semuanya kita laksanakan di HP, yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah aplikasi atau platform yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk berinteraksi dengan siswa dari jarak jauh atau belajar dari rumah. Dengan Google Classroom, kita akan merasakan layaknya kita berada di sebuah kelas. Mungkin Bapak Ibu punya keluhan, misalnya saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer, saya tidak punya banyak waktu, aplikasinya ribet, dan lain-lain. Oh no, kita hanya butuh waktu 5 menit saja untuk masuk ke kelas Google Classroom. Dalam 5 menit itu kita bisa berinteraksi dengan siswa, bisa menyapa siswa, bisa mengabsen siswa, kemudian bisa memberikan tugas ke siswa. Nah, setelah itu kita keluar dari aplikasi, kita tinggal menunggu jawaban dari siswa. Nanti siswa akan mengupload tugasnya ke sana. Oke, jadi fleksibel sekali. Oke, kedua satu lagi mungkin itu kan banyak ini, siswa saya banyak, kemudian nanti siswa semuanya mengupload tugas ke sana. Bagaimana dengan memori HP saya? Oh, memori HP Bapak Ibu tidak akan terpakai. Kenapa? Karena berapapun banyaknya tugas anak-anak masuk ke sana, memori HP tidak akan terpakai karena kita menumpangkan semua data kita ke akun Google. Jadi dia masuk ke akun Google, aman. Jadi kita bisa menggunakan HP kita seperti biasa tanpa ada gangguan dari siswa masukkan tugas dan lain-lain. Dan lagi Google memberikan kita 15 GB gratis untuk kita. Jadi data kita disimpan di situ. Kalau seandainya data kita banyak, ya kita nanti tinggal bayar. Kalau sudah melebihi dari 15 GB, itu rasanya cukup 15 GB untuk tugas dan lain-lain dari siswa. Oke, apa saja sih yang harus kita punya? Tentunya Bapak Ibu, yang pertama sekali adalah harus punya HP Android, punya akun Google, dan punya akun Gmail. Oke. Akun Google dan akun Gmail biasanya itu setiap kita beli HP Android itu sudah disetting, sudah dibikinkan akun Google dan juga akun Gmail. Tapi kalau belum, bisa kita bikin sendiri, bikin aja yang baru. Oke? Cara membuat kelas di Google Classroom. Langsung saja kita pergi ke Google, lalu kita ketikkan di bar pencarian Google Classroom. Oke, kita cari, lalu kita scroll ke bawah layarnya sampai kita menemukan Google Classroom. Nah, ini dia Google Classroom. Oke, nah beranda kita masih kosong karena memang kita belum buat kelas. Nah, sekarang kita buat kelas ya. Lihat di kanan atas tanda panah, klik tanda panah. Di sini muncul gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, karena kita guru maka kita buat kelas. Klik buat kelas. Lalu muncul tulisan menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Bla bla bla. Kita langsung aja ke bawah, klik saya telah membaca dan lanjutkan. Oke, nah sekarang kita isi nama kelas. Misalnya kelas kita adalah kelas 11 OTKP 2. Nah, mata pelajarannya matematika, misalnya SMK Nurul Falah Aur kuning. Oke, nah mata pelajaran kita ketikkan kembali matematika. Oke, nah ruang tidak perlu, kosongkan saja, lalu klik buat. Nah, berarti sekarang kita membuat kelas 11 OTKP 2. Oke, nah sebuah kelas sudah kita buat, ini 11 OTKP 2. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu punya kelas lebih dari satu kelas yang diajar, misalnya 2 kelas, 3 kelas, nggak masalah, 6 kelas misalnya juga nggak masalah ya.
Nah, sekarang kita buat dulu kelas baru ya. Satu lagi, misalnya di sini saya ngajar 3 kelas, saya buat kelas baru. Kita klik yang garis-garis 3 di atas ini, pergi klik kelas. Oke. Nah, lalu kita buat kembali, nah, kita sampai ke beranda, kita buat kembali tanda tambah ya, klik tanda tambah, buat kelas ya, kelas berikutnya ya. Misalnya kelasnya adalah kelas 11 OTKP 1 misalnya. TKP 1 misalnya. Kemudian mata pelajarannya matematika ya, SMK Nurul Fala Awur Kuning. Oke. Nah, mata pelajarannya adalah matematika. Oke. Nah, ruang dikosongkan saja lalu buat. Nah, berarti sekarang kita sudah punya 2 kelas. Oke. TKP 1 dan TKP 2. Nah, misalnya kita satu lagi, oke, kita bikin satu kelas lagi. Nah, kelas, ya, kita klik kelas kembali. Di sini sudah ada 2 kelas ya, TKP 1, TKP 2. Nah, sekarang kita bikin satu lagi, buat kelas ya seperti tadi. Oke, klik saja, lanjut. Nah, kelas 11 AKL ya, akuntansi dan keuangan lembaga ya. Matematika SMK Nurul Falah Awur Kuning. Nah, mata pelajarannya matematika. Oke. Nah, buat. Nah, sekarang kita sudah punya 3 kelas ya. Oke, untuk melihatnya, lihat kelas ya. Oke. Nah, oke, di sini kita sudah punya 3 kelas, 11 AKL, 11 OTKP 1 dan 11 OTKP 2. Nah, oke. Nah, sekarang kita masukkan anggota kelasnya ya, atau siswa kita. Misalnya kita masukkan 11 OTKP 2 misalnya. Nah, di sini ada kita klik yang bagian atas ini ada 3, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, kita masukkan dulu anggota kelas kita. Nah, klik anggota. Ya, guru. Nah, kalau guru sudah langsung nama kita tertulis di sini. Kemudian siswa, kita klik tanda gambar orang plus ini. Undang siswa. Nah, ketik nama atau email. Nah, kita masukkan email, alamat email siswa di sini ya. Sebelumnya saya sudah mintakan kepada siswa saya untuk mengirimkan kepada saya email. Nah, jadi di sini saya simpan di catatan saya pribadi di HP. Nah, ini bahan daring ya. Oke, bahan daring. Sekarang kita copy pastekan saja. Misalnya yang pertama, siswa pertama. Salin. Kemudian kita ketikkan di sini ya. Tempel. Nah, kalau Gmailnya aktif yang diberikan oleh siswa kita itu, maka di sini muncul ya di hasil penelusuran ini. Maka klik. Hasil penelusuran itu langsung undang. Nah, berarti kita sudah mengundang atau sudah memasukkan 1 orang siswa ke kelas 11 OTKP 2. Oke, kita masukkan yang lain ya, anggota yang lain. Oke. Salin. Ambil lagi. Oke. Nah, kita undang. Oke, berarti di sini sudah 2 ya anggota kelas kita. Tambah lagi.
Oke, sudah 3. Oke, untuk mencontohkan cukup 3 orang saja saya masukkan ya, karena saya di sini punya sekitar 32 ya siswa yang akan saya masukkan nanti ya. Tapi kalau saya masukkan di sini nanti lama ya. Oke. Nah, berarti kelas kita sekarang sudah jadi. Nah, untuk memasukkan anggota kelas 11 OTKP 1 ya, ini kemudian 11 AKL itu caranya sama ya, sama dengan cara yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat kembali 11 OTKP 2. Nah, ini untuk kelas ini temanya ini bisa kita pilih ya. Di sini ada tema pilihannya, pilih tema. Ya. Bisa kita pilih misalnya matematika dan sains ya, sesuai temanya ya. Kita pilih salah satu di sini ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita pilih ya temanya. Oke, pilih tema kelas misalnya ya. Nah, kemudian perhatikan di sini begitu kelas kita buat, kita langsung diberi password. Ini dia passwordnya. Ini saya besarkan ya. Nah, ini password. Nah, password ini nanti digunakan oleh siswa untuk masuk ke kelasnya. Ini yang kita bagikan ke anak nanti ya. Kita kasihkan ke anak mungkin melalui WhatsApp ya, atau melalui email anak, atau melalui pesan biasa. Pokoknya kita berikan kode ini ke anak ya. Kode kelas agar dia bisa masuk kelasnya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Misalnya sekarang kita sudah berada di kelas ini, kelas sudah kita buat, berarti kita sekarang mulai berinteraksi dengan siswa kita. Nah, hal pertama yang kita lakukan tentu saja kita menyapa siswa kita dulu ya. Oke, kita ambil bahannya ya. Saya sudah siapkan di sini semuanya ya, karena untuk membuat tutorial ini sengaja saya siapkan. Ini salam sapa. Nah, salam sapa ini salin ya. Nah, bagikan dengan kelas. Nah, oke, kita tampil di sini. Nah, di sini saya menyapa, layaknya saya sudah berada di kelas biasa ya. Saya membayangkan saya berjumpa dengan anak itu. Selamat berjumpa kembali anak-anak, sehat semuanya. Pastinya kamu sudah standby di kelas ya. Seperti biasa, silakan anak-anak Bapak berdoa dulu di rumah masing-masing. Jangan lupa isi daftar hadirnya, nak. Oke. Nah, itu sapaan kita seperti biasa ya. Oke. Nah, sekarang saya menganggap saya sudah berada di kelas saya ya, di kelas 11 OTKP 2. Nah, saya menyapa anak sekarang. Selamat berjumpa kembali anak-anak, sehat semuanya. Pastinya kamu semua sudah standby di kelas ya. Seperti biasa, silakan anak-anak Bapak pertama berdoa dulu di rumah masing-masing. Yang kedua, jangan lupa isi daftar hadirnya. Oke. Nah, di sini saya menyertakan daftar hadir. Maka kita masukkan atau tambahkan daftar hadir di sini. Lihat tambah di bawah. Oke, tambahkan. Pilih link ya. Kalau saya sudah menyiapkan daftar hadirnya ya. Saya buat di Google Form ya. Oke. Biar cepat ya. Salin. Nah, lalu kita klikkan linknya di sini. Tambahkan link. Oke, nah berarti daftar hadir siswa sudah kita masukkan. Oke. Nah, posting ya, berarti kita menambahkan ke kelas kita. Oke, nah sekarang kita buat tugas kelas ya. Maka kita klik tugas kelas. Nah, di sini ada buat. Klik tugas ya. Ini di sini ada beberapa pilihan, ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Nah, sekarang kita memberikan tugas seperti tugas. Klik tugas. Nah, kita klik dulu di sini judul tugas esai misalnya. Judulnya tugas esai. Nah, oke. Petunjuk atau opsi ya. Petunjuk itu misalnya perintah tentang tugas yang akan kita berikan. Oke, tugas esai ya seperti yang sudah saya siap ini.
salin. Nah, kita tempel di sini. Nah, oke, berarti sekarang kita sudah memasukkan tugas kita berupa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan ya. Oke, di sini ada perintahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan link video yang dibagikan pada pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan pertama. Nah, jadi link videonya di sini kita sertakan ya, karena kita memberikan video, maka tambah link video. Ya. Kita tempel di sini link videonya, tambah link. Nah, oke, videonya sudah kita masukkan, yaitu dimensi 3 ya. Jadi anak-anak nanti menonton video ini lalu dia menjawab pertanyaan. Oke, nah langsung kita atur poinnya. Nanti pertanyaan ini setelah dijawab berapa poinnya. Kita kasih misalnya 100 ya. Atau poin lain ya, boleh ya kita bikin. Batas waktu. Nah, karena di sini sifatnya adalah tidak online, jadi kita bisa memberikan tugas, nanti baru kita tagih, misalnya hari ini sampai jam sekian atau sampai tanggal sekian, boleh ya, seminggu ke depan juga boleh. Jadi kita atur di sini. Nah, misalnya kita atur di sini hari ini juga sampai, kalau di sini sampai jam 12 ya, tapi kalau kita mungkin ya sampai jam 10 lah ya, kita atur sampai jam 10 malam ya. Oke. Ada topik. Nah, topiknya kita bikin buat topik tugas esai ya, topiknya. Oke. Nah, kalau semuanya sudah kita setting, sudah kita atur, lalu kita klik di atas ini, tugaskan. Oh ya, sebelumnya tugas ini apakah untuk semua kelas atau bagaimana? Nah, karena kita tadi kan punya 3 kelas. Nah, kalau untuk ketiga kelasnya maka kita klik yang ini, untuk ya, klik. Berarti kita kasih tugas ini untuk 11 OTKP 2 juga, 11 akuntansi juga, dan OTKP 1 juga sama tugasnya. Berarti kita harus klik ketiga-tiganya. Tapi kalau enggak, kita klik ke lokal mana saja yang akan mengerjakan tugas ini. Oke, sekarang kita tugaskan. Oke, tugas dibuat, berarti tugasnya sudah selesai ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana kalau seandainya absennya belum kita siapkan, ya, linknya tidak ada. Nah, kalau absennya belum kita buat di Google Form, jadi bisa kita buat di sini. Jadi kita klik saat buat tugas tadi, ya, buat tugas. Kita masukkan judul, judul ya, opsi ya tadi, lalu kita klik buat. Nah, klik buat, ini kita membuat formulir di sini ya. Oke, klik buat, klik formulir. Oke, di sini saya akan contohkan bagaimana cara menilai tugas siswa di Google Classroom ya. Ini saya ambil yang saya punya ya. Kalau yang tadi adalah contoh saja. Saya ambil di sini kelas 11 OTKP 2 ya. Kemudian saya lihat tugas yang baru saja saya berikan kemarin ya, yang belah atas. Nah, oke, di sini nanti muncul 3 ya, ada tune in, ada assign, ada graded. Tune in itu adalah siswa yang sudah menyerahkan kepada kita. Kalau sign juga sama, tetapi yang sudah lewat ya. Sedangkan graded itu adalah siswa yang sudah kita nilai. Nah, kemudian di sini untuk menilainya tentu kita lihat tugasnya dulu ya. Kita klik salah satu namanya di sini, contoh ya. Misalnya kita akan menilai siapa. Nah, di sini kita klik namanya, lalu ada tulisan IMG. IMG itu berarti gambar ya. Berarti foto ya, foto tugasnya itu. Nah, kita lihat, oh ternyata ini tugasnya. Setelah kita tengok, nanti kita berikan penilaian. Oke, di mana nilainya? Nah, ini di atas ini. Kita kasih nilai, misalnya nilai 85 ya, atau 90 ya, atau 100 ya, itu terserah kita ya, itu kan kita yang punya hak ya untuk menilai. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan komen ya di bawah ya, ada kolom komentar nanti di bawah ya. Oke, masukkan komennya. Nah, setelah semuanya selesai kita kembalikan.
Oke, nah eh, misalnya semuanya sudah kita nilai, nanti kita akan mengembalikan ke siswa. Kita klik assign di atas ini. Kita klik return. Nah, returnnya ini artinya adalah kita mengembalikan semua tugas siswa. Mengembalikan dalam artian kita ingin memberitahu siswa yang sudah dinilai dan siswa yang belum dinilai. Ya, sehingga mereka tahu nanti ada tugasnya yang belum kita nilai, ada pula tugasnya yang sudah kita nilai. Dan juga dia tahu nanti ternyata dia sudah lewat dari waktu yang kita tentukan. Oke, ini cara menilainya. Terima kasih.